Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita mau libatkan Tuhan sepanjang tahun ini dalam segala hal apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Kita nggak mau bertindak mau kita sendiri. Karena kalau kita ini bertindak mau kita sendiri, kita ngambil keputusan tanpa seizin Tuhan, sehingga kehendak kita yang jadi bukan kehendak Allah, nanti kita akan ketemu masalah dan problem. Dan kita ketemu masalah dan problem biasanya itu karena keputusan kita ambil seenak kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kadang kita ini merasa punya pengalaman, merasa punya uang, merasa punya segala sesuatu sehingga kita berhak melakukan ini dan itu tanpa seizin Tuhan. Sehingga di ujungnya kita ketemu problem dan masalah. Padahal Yesus sendiri ngajarin kalau kita ini berdoa, seperti di Matius pasal yang ke-6, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang jadi dalam kehidupan kita harusnya kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Kehendak surga itu jadi atas kehidupan kita. Kehendak surga itu benar-benar tergenapi melalui kehidupan kita. Tapi kita kadang melakukan kehendak kita sendiri, semau kita sendiri, seenak kita sendiri. Apalagi orang yang sudah ngakunya kenal Tuhan, ikut Tuhan, tapi nggak ngerti kehendak Tuhan. Hidupnya malah babak belur, kacau. Kalau kehendak kita yang jadi, keputusan kita yang jadi tanpa melibatkan Tuhan, pasti ada problem di belakangnya. Ya, kita risiko kita sendiri yang kita akan ambil, yang kita akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus ngikutin kehendak Tuhan. Makanya kita harus ngerti Tuhan, kita harus kenalin Tuhan, sehingga setiap langkah kita tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan, sehingga kehendaknya jadi atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak dari kita tuh nggak mau libatkan Tuhan karena dipikir, nggak perlulah, yang penting aku udah pernah ngalami kayak begini, yang penting aku lakukan saja, tanpa Tuhan juga nggak apa-apa. Tapi kadang di belakangnya menyisakan problem dan masalah. Kalau tidak, kita ini menjadi orang yang mau kita sendiri, seenak kita sendiri, tanpa mau tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Yesus sendiri ngajarin biar kehendakmu yang jadi di bumi seperti di surga. Bahkan Yesus sendiri ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia sungguh-sungguh minta cawan ini dilalukan, tetapi tetap melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas pasal yang ke-22 ayat 42. Kehendak Tuhan yang harus jadi dalam segala hal. Saya seringkali menemukan ketika orang itu memaksakan kehendaknya yang jadi. Sudah dilarang jangan menikah dengan orang kayak ini, bukan dari Tuhan, tapi karena mata hatinya dibutakan oleh rasa suka, rasa cinta. Ternyata di dalam pernikahannya ketemu problem, karena itu bukan daripada Tuhan. Banyak orang ambil keputusan, bisnis, keputusan apapun juga, ngotot maunya sendiri, merasa bisa, merasa mampu, merasa udah terbiasa, udah punya pengalaman, ternyata diambil tanpa melibatkan Tuhan. Akhirnya di belakangnya ketemu masalah. Kita ini kalau melakukan segala sesuatu yang bukan dari kehendak Tuhan, kita akan menyisakan masalah, toh ujungnya kita akan datang lagi kepada Tuhan. Ngapain kita datang kepada Tuhan kalau udah jadi masalah dan udah jadi problem, ada keributan dan lain sebagainya. Lebih baik sebelum terjadi masalah itu kita tuh datang sama Tuhan. Kita mau libatkan sepanjang tahun ini Tuhan dalam segala hal, sehingga kita tidak mau sembarangan, kita tidak mau sembrono. Kita mau tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus, kita semakin ngerti ini, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup saya. Bapak Ibu juga harus ngerti nih, apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidupmu. Kita harus kenali Tuhan, kita harus ngalami Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita ngerti kehendak Tuhan yang sejati, yang sempurna, harusnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau apapun yang terjadi dalam kehidupan itu yang harusnya sempurna yang terjadi, sesuai dengan kehendaknya. Sesuai kehendaknya harusnya manusia hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian itu setiap hari bisa ngobrol dengan Tuhan sesuai kehendak Allah, hidup dalam hadirat Tuhan, bisa bergaul, bisa beranak cucu di dalam hadirat Tuhan. Tetapi manusia mengambil keputusannya sendiri. Dia memilih pohon pengetahuan buah yang baik dan yang jahat. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Akhirnya manusia hidup di bawah kutuk sampai hari ini. Bapak Ibu, puji Tuhan ada Yesus. Kalau kita percaya Yesus, kita dibebaskan dari kutuk itu, dilepaskan dari kutuk itu. Tetapi
rencana Tuhan yang semula harusnya kehendak itu jadi manusia hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang terbaik sebenarnya yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kalau kita ngikutin apa yang Tuhan mau, Tuhan itu sediakan yang paling terbaik atas hidup kita. Makanya sepanjang beberapa tahun ini saya sudah ngomong, jalan ngikutin kehendak Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala hal. Beberapa hari yang lalu saya ngomong, libatkan Tuhan dalam segala hal. Jangan mau jalan seenak perut kita sendiri. Kenapa? Kita kalau jalan semau kita sendiri, kita nggak akan menikmatin janji Tuhan. Tapi kalau kita ini berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, kita akan menikmati semua yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Sekarang buka di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita itu harus tahu, kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Allah, nggak lagi serupa dengan dunia ini. Kita terus berubah, terus diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita dewasa dan matang secara rohani, semakin peka sehingga kita bisa membedakan ke mana kehendak Allah, apakah yang baik saja atau berkenan kepada Allah atau yang sempurna. Harusnya kita ini menikmati kehendak Tuhan yang sempurna yang jadi atas hidup kita. Supaya apa? Kehendak Allah itu digenapi melalui kehidupan kita. Rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Kenapa kok si kita ini selalu harus mengikuti kehendak Tuhan, berjalan, bertindak, bersikap, tepat seperti apa yang Tuhan mau? Karena waktu kita berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau, kehendak surga jadi atas kehidupan kita. Semakin hari kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan tepat segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, sehingga kita ini didapati menjadi orang yang tepat melakukan kehendaknya. Ingat di kitab Matius, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang sakit, aku sudah melakukan ini. Tetapi enyahlah engkau dari hadapanku karena engkau melakukan kehendakku. Melakukan kehendak Tuhan dengan tepat, harusnya semua tindakan dan langkah kita ini semakin dewasa kita melakukan semua kehendak Tuhan. Dan kita akan lihat kalau kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, kita akan menikmatin banyak hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang itu ngelawan waktunya Tuhan dilawan, ngotot terus, maunya sendiri, gontok-gontokan, Tuhan kadang ngalah. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa atas kehidupan kita. Tapi kalau kita ngotot tuh, minta ini, minta itu, kadang akhirnya ya Tuhan itu tetap Bapa yang baik dituruti, dan resikonya kamu tanggung sendiri loh. Kita harus ngikutin mau Tuhan tepat seperti yang surga mau, bukan mau kita sendiri. Jangan ngotot sama Tuhan gitu loh. Harus begini, harus begitu. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, kamu akan babak belur nih. Berapa banyak orang ngotot, pingin punya mobil, belum waktunya punya mobil, akhirnya nyicil, terjerat dengan cicilan. Harusnya kita itu dengar suara Tuhan, tidak mau ngambil keputusan apapun kalau Tuhan tidak izinkan di dalamnya. Kita akan lihat orang yang ngotot sama Tuhan dan akhirnya ada resiko di belakangnya. Kita buka di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, mulai ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Perhatikan nih ayat ini, perhatikan dengan baik. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna yang jadi atas kehidupan Hizkia, harusnya sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Kehendak Tuhan mati, Hizkia harusnya mati. Sudah selesai, sudah finish. Semua tanggung jawab dan pekerjaannya harusnya sudah selesai dan finish. Tetapi apa yang dia lakukan? Hizkia, ayat yang kedua, memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Kehendak Tuhan dia harusnya mati, tetapi Hizkia berdoa sama Tuhan.
Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia ngomong sama Tuhan, kehendak Tuhan mati, tapi dia ingin diperpanjang sama Tuhan. Tuhan, aku tuh ingin hidup lagi loh. Ya, aku sudah melakukan yang baik di mata-Mu. Nah, ayat yang keempat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baiklah dan katakanlah kepada raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Perhatikan yang keenam, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan kau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu, Hizkia harusnya mati menurut kehendak Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, diperpanjang umurnya. Dia nangis sama Tuhan, Tuhan perpanjang umurnya. Waktu perpanjangan umur yang harusnya mati tadi, dia punya anak namanya Manasye. Kita akan lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan kekejian bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Menurut kehendak Tuhan, harusnya Hizkia mati, tetapi dia punya anak lagi namanya Manasye, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ayat yang ketiga, ia mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Gara-gara Manasye, orang Israel menjadi penyembah berhala nih, yang mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan. Telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku, dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit kedua pelataran rumah Tuhan, di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Ini kan udah jahat banget nih, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah. Ini pokoknya udah bejat sekali nih kelakuannya. Para pemanggil propramal, ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, dan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Dan Tuhan sakit hati ngelihat kelakuannya bangsa Israel nih, ngikutin apa yang Manasye lakukan. Ia menaruh patung. Bapak Ibu bisa baca semuanya, saya nggak baca, ini ayatnya banyak sekali. Dan kita akan lihat mulai ayat yang ke-10. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaran hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori dan yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Akhirnya dia bikin dosa. Di ayat yang ke-16-nya, akhirnya murka Tuhan turun atas orang-orang Israel dan Yehuda. Lagi pula Manasye, ayat yang ke-16, mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Gara-gara ada perpanjangan umur atas hidup Hizkia yang harusnya mati, yang kehendak Tuhan yang sempurna Hizkia mati, diperpanjang dan punya anak namanya Manasye. Dan gara-gara Manasye ini melibatkan kekejian, dosa, akhirnya menimpa atas orang Israel. Karena keputusan yang salah, ada resiko di baliknya. Kalau kita ini ngambil keputusan semau kita sendiri, seenak kita sendiri, jalan
nggak mau ngikutin kehendak Tuhan, kita merasa bisa, merasa mampu, merasa sanggup, nanti kamu akan ketemu problem dan masalah. Lihat apa yang dilakukan Yakub dan Esau. Akhirnya apa yang terjadi? Si Yakub ketemu problem di belakangnya. Padahal harusnya dia itu nggak terima berkat ya. Tapi dia nipu, dia berbohong. Dan ujungnya dia harus tanggung akibat dan resikonya. Bapak Ibu, kita mau libatkan Tuhan dalam segala hal. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala hal. Kita nggak mau bertindak sendiri, mau kita sendiri, kita paksakan kehendak kita sendiri. Berapa banyak orang yang maksakan nikah yang bukan pasangan dari Tuhan. Ternyata di dalam pernikahannya ketemu trouble dan masalah. Kamu sendiri yang harus bayar harga di hadapan Tuhan. Mahal harganya di hadapan Tuhan. Kita lihat Daud. Menurut kehendak Tuhan ya dia nggak boleh, harusnya ngambil di Batsheba. Tetapi apa yang terjadi? Diambil. Dia harus bayar mahal sekali karena perzinahan yang dilakukan Daud itu. Kita harus ngikutin kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan mau segala sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil dan mempermuliakan namanya. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa. Kehidupan kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan namanya. Bertindak tepat, bersikap tepat. Bukan mau kita sendiri, bukan seenak kita sendiri. Dan kita nggak mau peduli lagi dengan Tuhan. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal. Di tahun ini kita harus libatkan Tuhan. Jangan ngambil keputusan kalau Tuhan nggak setuju. Jangan pernah ngambil keputusan apapun kalau Tuhan nggak izinkan. Karena nanti kita sendiri akan tanggung akibatnya. Bapak Ibu, izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita mulai hari ini. Izinkan Tuhan mengintervensi kehidupan kita dalam hal apapun juga. Kita mau lihat Tuhan bekerja. Tuhan semakin hari semakin menyatakan kemuliaan dan kedahsyatannya atas kehidupan dan hidup kita, mempermuliakan namanya Raja di atas segala raja. Tambah hari hidup kita akan naik dan tidak akan pernah turun kalau kita ngikutin kehendak Tuhan. Tapi kalau kita ngikutin kehendak kita sendiri, kamu akan ketemu masalah yang ruwet, yang rumit, dan ujungnya kamu harus bayar harga mahal di hadapan Tuhan. Ngikut Tuhan tuh ngikut maunya Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Banyak orang Kristen ngikut Tuhan, harus ngikutin maunya Tuhan, tapi yang dijalanin kehendaknya sendiri. Akhirnya tersandung-sandung, terseok-seok, babak belur, kacau. Ngikut Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita sendiri. Kehendak surga yang jadi, bukan kemauan dan ngototnya kita sendiri. Kita tuh berdoa pun juga ngotot, minta ini, minta itu. Kalau surga nggak kehendaki, jangan. Wong kita ini mau melakukan kehendak surga tepat seperti yang Allah mau kok. Tapi pada kenyataannya kita ini jalan mau kita sendiri. Makanya kita ini kalau nggak pikul salib sangkal diri, matiin daging dan hawa nafsu kita, nggak bisa berjalan ini tepat seperti apa yang Tuhan mau. Maunya kehendak kita, maunya keinginan kita yang jadi, cita-cita kita yang jadi. Kalau bukan dari Tuhan, lebih baik kita berserah penuh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang bikin mujizat, dan namanya ditinggikan dan dipermuliakan atas kehidupan kita. Dan tentunya tambah hari hidup kita, tambah semakin mempermuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Penyerahanmu hari ini harus sepenuhnya di hadapan Tuhan. Penyerahan kita nih harus tambah hari, tambah kita kenal Tuhan, tambah hari, tambah kita ngalami Tuhan. Harusnya semakin hari kita semakin bisa berjalan seperti yang Tuhan mau, Tuhan ingini. Kita semakin memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Bukan yang baik saja, bukan yang berkenan saja, tapi yang sempurna. Kehendak Tuhan itu yang jadi dalam kehidupan kita, yang sempurna, yang surga mau tetapkan dalam kehidupan kita. Jangan melawan waktunya Tuhan. Ngikutin aja apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Ujung hidup kita akan menikmatin semua kebajikan dan kemurahan, anugerah dan keajaiban Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami kembalikan untuk semua, untuk rumput kemuliaan-Mu. Kami matrikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, biar nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun. Firman ini jadi kehidupan, dan nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang Maha Kudus. Segala tindakan, perbuatan, sikap, keputusan apapun juga yang kami mau ambil, biar kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Kami tidak mau melawan waktu-Mu, kami tidak mau melawan kehendak-Mu. Kami mau ngikutin kehendak-Mu yang sempurna jadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang-orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Jadi seperti kehendak-Mu yang di surga. Dalam nama Yesus, mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang pingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu mesti di silent dulu. Kita mesti respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebe gene mepiana mata. Inna mata karala bashende begene mata. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar
Ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan. Hari ini sedang Tuhan sedang menjamahmu. Maka rabase kene mende bikene mete imende bikene mete pepe namata. Sembah Dia, mulai sembah Dia, semakin kuat. Makirobotokon, seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene mete imekere bete bebe kene mebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You, lift my hand, I love You, You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I